Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Nova Alifardani MPD selaku dosen mata kuliah keterampilan berbicara dan teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang melimpah kepada kita semua. Tidak lupa shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai pentingnya pendidikan karakter di era milenial. Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting bagi perkembangan sumber daya manusia, karena pendidikan merupakan salah satu instrumen yang digunakan bukan saja untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan, melainkan juga dari kebodohan dan kemiskinan. Dunia membutuhkan orang-orang yang berpendidikan agar dapat membangun negeri. Selain itu, karakter pun sangat diutamakan karena orang-orang pada saat ini tidak hanya melihat pada betapa tinggi pendidikan ataupun gelar yang telah diraih, melainkan juga dari karakter dan pribadi setiap orang. Sebagaimana yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang cita-cita bangsa yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cita-cita bangsa inilah yang membuat bangsa Indonesia berkembang dan besar hingga sampai saat ini. Pada saat ini, Indonesia sudah masuk dalam era globalisasi di mana ditandai salah satunya dengan adanya kemudahan kita mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia sebagai dampak dari perkembangan teknologi yang begitu pesat. Hal ini membawa pengaruh positif dan pengaruh negatif bagi kita semua. Pengaruh positif globalisasi terhadap masyarakat yaitu perubahan tata nilai dan sikap yang menyebabkan adanya pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional, yaitu sikap yang tidak berdasarkan akal atau pikiran yang sehat, menjadi rasional, yaitu sikap yang dilakukan berdasarkan pikiran dan pertimbangan yang logis dan sesuai akal sehat manusia. Sedangkan pengaruh negatif globalisasi terhadap masyarakat adalah masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi yang maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Di mana kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Oleh sebab itu, dalam menyiapkan generasi milenial untuk menghadapi pengaruh globalisasi yang saat ini sedang berlangsung, perlu adanya ditanamkan pendidikan karakter bagi para pelajar dalam sekolah sehingga dapat bersaing dan tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar. Melihat besarnya pengaruh globalisasi terhadap kehidupan manusia, khususnya dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia pada era sekarang ini, maka perlu adanya gaya cegah dan daya tangkal yang baik terhadap masyarakat, khususnya generasi milenial. Generasi ini memiliki ciri dan karakter yang khas dan berbeda dibanding dengan generasi sebelumnya. Dari usia dan kedepannya pun mereka akan memegang peran penting dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik atau BPS, saat ini terdapat 50% penduduk adalah usia produktif yang berasal dari generasi milenial. Angka ini akan mencapai 70% dari penduduk usia produktif pada tahun 2020 sampai 2030. Sehingga untuk generasi milenial dapat berkompetensi dan terhindar dari pengaruh negatif globalisasi, perlu mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan dan tantangan zaman milenial sekarang ini. Pendidikan yang diharapkan adalah menyiapkan pelajar dengan aktivitas dan pengajaran yang sesuai dengan tantangan zaman di masa depan.
Pendidikan karakter adalah aspek penting dari generasi milenial. Menurut saya, tidak cukup dengan memberikan kesempatan belajar intelektual kepada individu. Aspek moral dan spiritual juga harus disampaikan. Pembentukan karakter dan pengembangan intelektual harus saling melengkapi. Dalam hal ini harus dimulai sejak dini, terutama dalam pendidikan. Pembentukan karakter secara umum dapat dilakukan dalam pendidikan formal dan pendidikan non-formal dan saling melengkapi dalam pelaksanaannya. Pendidikan formal dilaksanakan secara bertahap melalui pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, keagamaan, dan kursus. Pendidikan karakter di sekolah dilaksanakan dalam pendidikan pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti pengurus OSIS, pramuka, olahraga, seni, keagamaan, dan lain-lainnya. Melalui ekstrakurikuler ini sangat menyentuh dan mudah dipahami, siswa melakukannya sebagai bagian dari minat umum yang dapat digunakan sebagai manifestasi dan pembentukan karakter bangsa. Selain itu, pendidikan non-formal yaitu pendidikan yang diperoleh melalui pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, baik yang dialami maupun yang dipelajari dari orang lain. Pendidikan karakter di Indonesia sudah berjalan seperti di beberapa negara lain. Contohnya Inggris, Amerika Serikat, dan Finlandia. Namun, jika kita melihat hasil dan dibandingkan dengan negara-negara yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Indonesia masih memiliki jalan yang panjang. Hal ini dikarenakan pendidikan di Indonesia saat ini lebih mengutamakan penguasaan ilmu pengetahuan dan kecerdasan, serta kurang memperhatikan atau bahkan mengabaikan pembentukan karakter. Pengetahuan tentang aturan moral dan etika yang diperoleh di sekolah kini semakin banyak ditinggalkan karena pemerintah tidak mementingkan pendidikan karakter. Maka, tidak heran jika banyak sekali milenial Indonesia yang terjerumus kehidupan bebas dan menggunakan obat-obatan terlarang. Oleh sebab itu, untuk kedepannya perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia yang lebih terpola dan terukur pada dunia pendidikan agar suksesnya program pendidikan karakter pada generasi milenial. Salah satunya, pemerintah mendukung pembangunan sekolah bertaraf internasional, berbiaya rendah di daerah dengan kualitas pendidikan yang rendah, dengan fasilitas pendukung yang lengkap, dan penyediaan tenaga pendidikan yang cerdas, serta dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan dan melakukan evaluasi secara terus-menerus. Nilai ini dilakukan secara konsisten, generasi milenial Indonesia dapat bersaing dan berkompetensi dengan negara-negara yang sudah maju di era globalisasi. Jika kita masih mengingat pesan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bung Karno yang menggelorakan tema besar Nation and Character Building, pernah berpesan kepada kita, bangsa Indonesia, bahwa tegas berat untuk mengisi kemerdekaan adalah membangun karakter bangsa. Pernyataan Bung Karno ini menyatakan pentingnya pendidikan dan pembangunan karakter demi kokohnya serta tegaknya jati diri bangsa agar mampu bersaing di era globalisasi sekarang ini. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya pendidikan karakter di era milenial. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pidato yang saya sampaikan ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.